berkaitan dengan hukum lingkungan dan kepariwisataan. Nah, kita akan berbicara berkaitan dengan pariwisata, hukum lingkungan pariwisata. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa kalau kita berbicara kepariwisataan, memang terminologinya ada berbagai definisi. Itu bisa dikembangkan, misalnya Richardson dan Luker itu dikembangkan sebagai disiplin ilmu yang disebut dengan tourismologi. Nah, ini yang intinya di situ adalah kepariwisataan. Nah, kalau kita pergunakan dalam pendekatan filsafat ilmu, di situ ada ontologinya, epistemologi dan aksiologi. Nah, kepariwisataan itu terus terang aja sangat sensitif terhadap pengaruh eksternal, baik kejadian alam di situ, sensitif terhadap kejadian berkaitan dengan budaya, dan semuanya dapat kita analisis. Terutama kita di ilmu hukum, analisisnya yuridis. Di situ kalau ekonomi pasti analisisnya adalah ya aspek ekonomi. Ya. Kita akan melihat dimensinya adalah dimensi yuridis. Walaupun kita di ilmu hukum dimensi yuridis, tetapi kita akan lihat juga pariwisata secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, sebagai apa? Di situ ada aspek pendekatan yang pada intinya kajian pariwisata itu adalah secara teoritis dan empiris. Kalau empiris, nah, nanti kalau kita mengadakan penelitian secara hukum empiris, bagaimana norma hukum berkaitan dengan aspek perundang-undangannya. Kemudian setelah kita lihat law in book, dan nanti empirisnya law in action, kenyataannya bagaimana ketika di lapangan, kan begitu. Di lapangan itu kita teliti aspek itu. Ketika Anda membuat tesis berkaitan dengan empiris, kalau normatif ya tentu akan melihat dari aspek hukum pariwisata, berkaitan dengan di situ apakah produk-produk hukum itu mengandung konflik norma kabur, atau norma kosong. Kalau norma kosong, apa yang harus dilakukan? Nah, di situ kita melihat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, memang pariwisata semakin berkembang dari disiplin yang sudah mapan ini. Pariwisata mulai berkembang, tapi kita kan aspek hukumnya yang kita kaji, bukan aspek pariwisata dalam arti ekonominya, manajemennya, bukan. Dan yang kita teliti adalah berkaitan dengan aspek yuridisnya. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah itu sudah betul-betul memberikan kesejahteraan? Kan ujung-ujungnya berkaitan dengan kepariwisataan ini, apakah memberikan kemanfaatan? Nah, intinya hukum itu kan harus mensejahterakan. Pariwisata yang sudah dibuatkan regulasi, apakah menguntungkan atau memberikan profit, terutama bisa saja kepada masyarakat lokal. Misalnya contohnya Bali, produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah provinsi Bali, apakah sudah memberikan manfaat kepada masyarakat Bali atau lebih umum kepada masyarakat Republik Indonesia umum. Tapi Bali-nya bagaimana? Jangan sampai masyarakat Bali kelaparan di daerahnya sendiri berkaitan. Biasanya tentu berkaitan dengan sumber daya manusia. Kalau ada hotel, sumber daya manusianya yang mendukung terkait dengan tenaga kerja lokal gitu misalnya tidak mendukung, ya tentu ya ini menjadi persoalan. Bagaimana harus membuat suatu kebijakan regulasi. Misalnya kalau
kita perhatikan aspek pariwisata dalam konteks pariwisata budaya dalam Perda nomor 5 tahun 2020 tentang standar pariwisata budaya, di situ akan tampak bahwa bagaimana pariwisata di Bali ini harus mengikuti misalnya Trihita Karana, filosofi Trihita Karana. Nah ini apakah secara empiris antara norma yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali sudah memberikan manfaat? Ternyata beberapa hasil penelitian, ternyata banyak penduduk lokal yang hanya menjadi penonton. Hasil penelitian Bapak berkaitan buku Bapak Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal. Nah ini dalam hal manajemen yang head class ini masih ditempati posisinya oleh orang-orang bukan dari Indonesia, bahkan dari luar. Kita mengimpor. Nah ini harus menjadi perhatian. Bagaimana membuat produk hukum yang semestinya alih teknologi berkaitan dengan tenaga kerja, misalnya. Nah ini kita bisa lihat dari aspek yuridis. Itu tugas kita. Tugas kita menganalisis. Selanjutnya berkaitan tetap masih pariwisata, walaupun pariwisata terutama di Bali, memang Bali itu sudah tahun 1920 sampai 30 itu sudah terkenal. Malah Bali lebih terkenal dibandingkan Indonesia. Mengapa? Karena para wisatawan tanda petik, termasuk di situ wisatawannya kan di sini adalah pelukis yang datang ke Bali kemudian memberikan informasi. Inilah Bali ketika zaman kolonial, Bali itu tidak dapat dieksploitasi sumber daya alamnya. Yang dapat dieksploitasi adalah tanda petik adalah sumber daya budayanya. Nah, sumber daya budaya inilah yang terus menjadi kebijakan ketika pemerintah kolonial. Kebijakannya sumber daya budaya menjadi pariwisata budaya. Ketika sekarang dengan produk perdanya pariwisata budaya sampai terus menjadi pariwisata budaya. Apakah betul Bali itu sudah menerapkan pariwisata budaya secara konsisten? Nah ini bisa didekonstruksi dengan teori, misalnya teori Derrida. Dekonstruksi apa yang didekonstruksi adalah misalnya berkait dengan pasal-pasal teks dari produk hukum per pasal kita lihat setiap produk. Apakah sudah? Suatu contoh misalnya berkait dengan arsitektur Bali, apakah sudah? Nah ini belum ada yang meneliti berkait dengan arsitektur, berapa persen sudah, semestinya berapa. Ini harus dibuatkan regulasi yang betul. Kemudian berkait dengan zona juga, zona tempat suci. Nah ini kasus sekarang kan banyak berkait dengan yang datang ke Bali itu banyak disebutkan tanda petik turis yang kiri-kiri kan begitu. Kan turis yang kiri-kiri. Nah ini apa? Jangan Bali ini pariwisata ini mudah, harus berani mahal. Nah ini didesain. Ini desainnya bentuknya apa? Regulasi. Perlu ada regulasi. Lingkungan tidak dirusak, kan hukum lingkungan. Kemudian pariwisata itu bisa pariwisata berkelanjutan. Nah ini intinya pariwisata berkelanjutan. Dan untuk Bali pariwisata budaya. Nah sekarang bagaimana betulkah? Kemudian satu contoh, semestinya misalnya satu tempat ke pura jadi tempat tanda petik yang tidak senonoh kadang-kadang wisatawan itu. Kita juga memiliki hukum lokal. Bisa tidak dijerat mereka itu. Nah bagaimana membuat produk hukum seperti itu? Ini bagian dari saudara mengadakan penelitian berkaitan dengan lingkungan budaya, karena berkaitan dengan kearifan budaya. Yang intinya di situ adalah bahwa berkait dengan perizinan. Nah izin ini bagaimana? Kan hukum lingkungan berkaitan, pariwisata berkaitan dengan
izin-izin sono-sono yang bisa di yang bisa usaha di sini, apakah usaha pariwisata, apakah untuk penduduk lokal dan seterusnya. Nah ini harus terang benderang. Kadang-kadang di penegakan hukum menjadi persoalan. Penegakan hukum, coba kita lihat, kan penegakan hukum menjadi catatan kita. Hasil penelitian dari kakak kelas Anda di notaris banyak juga berkaitan dengan peran notaris. Peran notaris itu nanti Anda menjadi notaris, perannya di mana? Berkaitan dengan membuat akte. Nah, ketika membuat akte kan ada zona-zona yang tidak boleh dilanggar. Ternyata di situ misalnya zona tidak boleh membangun, ternyata membangun. Kemudian membangunnya Anda membuat produk hukum akte gitu misalnya. Apa yang terjadi? Nah, suatu saat ada para pihak kan yang hadir ke hadapan Anda membuat akte. Ternyata nanti aktenya digugat oleh pihak lain, bisa saja pemerintah. Anda bisa ikut menjadi tergugat. Nah ini jangan sampai, harus Anda asas kehati-hatian terkait dengan membuat produk atau berkaitan dengan hukum lingkungan kepariwisataan. Kemudian satu contoh di mana? Contohnya misalnya di zona, ada zona di Pecatu berkaitan di Pura Pura Uluwatu. Nah, Pura Uluwatu ini adalah disucikan. Kadang-kadang di situ sebelum ada rencana tata ruang sudah sudah ada sertifikat di di sekitar itu karena ada tanah hak milik pribadi, ada sertifikat, kemudian dikontrakkan. Nah ini akan menjadi, ini sudah menjadi penelitian. Kebetulan Pak menjadi pembimbing 1, tapi di MIHA, Magister Ilmu Hukum. Ini ada persoalan. Nah itu kan MIHA. Kalau ketika Anda membuat produk hukum, pasti ada yang itu pemerintah yang menggugat. Nah ini artinya apa? Ini harus Anda hati-hati ketika nanti membuat produk hukum akte. Anda buat produk hukum. Nah di situ. Nah, kemudian kalau kita perhatikan berkaitan dengan pariwisata adalah kegiatan wisata dan berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. Nah ini berkaitan dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Nah ini pun wisata ini bisa kita lihat, kita bisa teliti, wisatawannya bisa kita teliti, termasuk perizinannya bisa teliti. Nah ini ternyata misalnya ada saja setelah membuat pemerintah tidak mengeluarkan izin berkaitan dengan kaitan dengan semestinya harus dikeluarkan, tidak dikeluarkan, kan bisa menjadi produk hukum yang dianggap itu tidak baik. Tidak baiknya apa? Harus melaksanakan pemerintahan yang baik. Ketika dia tidak melaksanakan seperti itu, nah terjadilah diturunkan. Yang membuat produk hukum itu adalah pemerintah daerah tentang izinnya. Nah ini menjadi persoalan juga. Hukum pariwisata ini tidak hanya muatannya adalah terkait hanya berkaitan dengan pariwisata saja, itu berkait hukum lingkungan, perizinan, hukum itu bagian dari hukum administrasi negara. Bagian dari administrasi negara. Ketika nanti saudara ditanyakan hukum pariwisata termasuk rumpun ilmu mana? Karena ilmu ini baru. Ilmu bisa saja nanti berkaitan dengan hukum perdata internasional karena di sana ada perjanjian-perjanjian. Karena urusannya di notaris adalah hukum perjanjian, buat perjanjian
Nah di situ bisa saja nanti bagaimana produk hukum berkaitan dengan sekarang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan antara negara A, ya ini kewarganegaraan yang berbeda, pilihan hukumnya yang mana? Itu menjadi juga catatan. Karena di sini karena di Indonesia pilihan hukumnya kemudian hukum Indonesia, namun ada saja. Nah ini harus kita kritis banyak, karena intinya notaris itu harus banyak belajar, tidak ilmu hukum saja. Karena ketika akan membuat akte, Anda juga memberikan apa? Nasihat hukum kepada klien Anda. Itu ada fungsi memberikan nasihat hukum kepada klien Anda. Nah, ini terkait dengan undang-undang, misalnya notaris harus membuat akte, kemudian kait dengan penyuluhan hukum itu pada pasal 6 ayat 2 memberikan penyuluhan hukum. Harus memberikan, walaupun di sini tidak Pak sampaikan, ini kan karena harus kita pahami bersama berkaitan dengan tugas Anda sebagai seorang notaris. Nah ini catatan-catatan, walaupun ini berkaitan dengan hukum dengan produk. Ini kan produk hukumnya ini dia peraturan daerah ini yang Pak sampaikan. Ini berkaitan filosofi tata krama. Coba kita sisir, kalau bahasa politiknya sisir. Kalau kita ada analisis, terkait filosofi tata krama ini dalam konteks hukum, semestinya apa saja yang diatur. Berarti ada yang kosong, ada nggak kosong, hanya berkaitan misalnya hukum normatifnya. Kita bisa cek itu. Kita bisa, ini banyak sekali yang bisa kita tulis ini. Tulis berkaitan dengan hukum lingkungan keperusahaan dalam konteks pembuatan akte. Atau akte-akte yang berkaitan dengan keperusahaan yang terjadi konflik. Walaupun di situ bisa untuk S3. Untuk S2 juga bisa, kan begitu. Nah, konflik-konflik, akte-akte yang mengandung konflik terkait dengan apa? Terkait dengan produk hukum yang memungkinkan terjadi konflik. Nah, cari data-data yang berkaitan dengan konflik. Itu ada yang menulis jadi disertasi itu konflik-konflik yang di Jawa. Cari yang di Bali berkaitan unsur pariwisata, tapi kalau di sini kan berkaitan dengan pariwisata. Apalagi PIP kita adalah ekoturism. Ekoturism dengan mass tourism ya kadang-kadang harmoni dia, kadang-kadang konflik dia. Mengapa Pak sebut harmoni? Nah, dalam konteks teori Pak yang Pak akan terus bukan dengungkan, yang terus Pak diseminasi hukum bermakna budaya. Hukum bermakna budaya, apakah hukum yang dibuat atau produk hukum oleh orang yang berwenang, baik DPR maupun dengan presiden, kan di situ masing-masing memiliki hak inisiatif, atau pemerintah daerah provinsi, apakah di situ sudah memihak kepada hak-hak masyarakat atau kepentingan siapa yang dilindungi. Perlindungan hukumnya kan bisa kita lihat. Sekarang siapa-siapa saja. Nah ini kita lihat berkaitan filosofi ini. Filosofi tata krama ini jangan hanya menjadi adagium, menjadi mitos, tetapi tidak membumi. Nah ini tugas anak, tapi diteliti. Ini kan Pak membuatkan isu hukum gitu loh. Ini isu hukum yang Pak berikan. Isu hukum. Ini kuliah itu isu hukum Pak berikan ini. Kemudian isu hukum itu apa benar apa disampaikan sama Bapak Wisnu, Prof. Wisnu, apakah benar? Benarnya diteliti. Nanti apakah hukum bermakna budaya Pak yang punya urusan, karena teorinya Pak sudah
buat berkaitan dengan penelitian tentang ekoturism. Nah, sekarang kalau misalnya masalah kasus di Kuta, tanda petik kasusnya, kan pariwisata itu mengandung ada dua dampak. Dampaknya positif, ada negatif. Negatif ada hasil penelitian memunculkan bermacam-macam, tanda petik, dari aspek sosiologi ada muncul gigolo dan seterusnya. Nah ini pasti di Kuta itu ada hasil penelitian Pak Pitano itu sosiologi pariwisata. Kita kan tidak ada urusan dengan sosiologinya, tapi sosiologi hukumnya ada urusan. Bisa kita menggunakan sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukumnya memihak pada siapa yang negara ini memihak pada siapa. Semestinya negara itu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah sudah betul sesuai dengan yang di pembukaan itu? Nah ini harus diuji. Nah ini bukan kita seorang yuris. Selanjutnya ini, kemudian misalnya ini lagi ya, ada komponen destinasi pariwisata meliputi misalnya daerah tujuan wisata, desa wisata. Nah ini kan desa wisata ini terkait dengan ekoturism. Ya, ini kaitan ekoturism, ada aksesibilitas, sarana prasarana umum dan fasilitas pariwisata. Tetapi kalau ekoturism biasanya strukturnya infrastrukturnya tidak terlalu canggih, aspalnya tidak terlalu, tetapi yang penting bisa dikunjungi karena banyak wisatawan itu mencari tempat-tempat yang strategis berkaitan dengan misalnya sekarang di daerah di Badung Selatan, terutama di Kuta Selatan, goa-goa itu sudah dicari orang selfie di situ, kemudian termasuk daerah-daerah yang di bukit yang soalnya sepi sekali di situ dia boleh tanda petik bugil, dia coba banyak yang begitu karena banyak wisatawan ingin seperti mencari Kuta yang baru. Kuta yang lama itu adalah tahun 70-an. Orang Bali sudah biasa melihat tamu-tamu itu ini kan dari ekoturism tuh. Kemudian datanglah kapitalisme, tetapi perancangan desain rekayasa hukumnya tidak bagus. Ini kan berkaitan dengan ketika Anda menjadi misalnya legislatif, Anda harus, ini gunanya nanti hukumnya ini juga. Hukum pariwisata gunanya ketika membuat kebijakan itu ya. Nah itu. Kemudian, nah ini di sini ada melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya ini dan memajukan kebudayaan. Nah di sini ini sudahkah betul nggak berapa persen memajukan kebudayaan? Nah ini kan bisa dikuantitatifkan kalau ada yang mau mengadakan penelitian seperti itu. Ini bisa dapat dikuantitatifkan. Nah, kalau ini dikerjakan oleh mahasiswa, ya, misalnya satu pasal saja, nah ini diuji, betul nggak? Tapi jarang mahasiswa mau menguji yang ini. Uji saja. Tapi hukumnya pasti hukum empiris. Ini normanya, ini kan normanya ini. Norma, kemudian nomosnya kenyataan dari norma itu bagaimana? Ternyata tidak sesuai itu misalnya. Mengapa tidak sesuai? Apa pengaruhnya? Antara hukum dan non-hukum, pengaruhnya kan biasanya di non-hukum. Non-hukum biasa apakah di penegakannya, apakah budayanya, apakah yang lainnya. Ini digali, ditemukan di mana? Di lapangan. Selanjutnya, nah ini kepariwisataan, sejarah pariwisata, konsep pariwisata, ciri-ciri, unsur produk pariwisata, keunikan industri pariwisata, dampak industri pariwisata. Kalau pariwisata ini harus kita lihat gitu. Kemudian, nah ini kalau berkaitan dengan pariwisata harus ada tentang penata ruang, pelaksana penata ruang. Ini harus nah apakah
kawasan realitas. Nah ini, kemudian, nah di sini kembali DAK, pariwisata dan notaris. Nah ini notaris, notaris ini kan memilih sebagai pejabat ya, pejabat. Nah kemudian konsep DAK merupakan konsep yang telah secara turun-temurun diterapkan dalam hidup sehari-hari oleh masyarakat Bali. Nah konsep ini secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan dan perilaku usaha pariwisata yang ada. Nah ini Pak akan menggali hukum bermakna budaya. Kan Pak mau menemukan. Pak tulis tadi sudah sempat diskusi dengan teman-teman ya, doktor dan profesor. Bagus Prof, ini kalau di apa namanya di Undip ada asas itu Rajo dengan hukum progresifnya. Kita kan di sini pariwisata yang termasuk pariwisata yang dijadikan apa namanya brandingnya pariwisata budaya. Nah hukum bermakna budaya. Nah ini yang akan gali. Jangan melihat teori-teori hukum hanya yang datang dari berbagai, terutama dari Perancis, dari Jerman, dari Amerika, tetapi bagaimana hukum dari kita yang kita akan gali. Nah itu maksud Pak. Tapi Pak harus banyak penelitian, termasuk nanti mungkin perlu ketika di Lombok bagaimana di Lombok sehingga teori itu mampu menjembatani semua fakta persoalan hukum yang ada berkaitan dengan pariwisata di Indonesia sehingga teori itu nanti bisa dirujuk, direferensi oleh mungkin mahasiswa kita atau tidak, termasuk nanti biasanya Einstein mengeluarkan teori kan terus diomongkan, diajarkan sehingga orang itu paham, betul paham, artinya menjadi ini menjadi teori. Kemudian sopirnya pun kalau dia menyampaikan karena sopirnya terus dan kan kok itu aja diomongkan, jadi paham sopirnya. Bahkan ketika Pak Einstein ini apa namanya kondisi tidak enak badan, sopirnya disuruh menyampaikan persis sama bahkan udah pintar kan terus mau dikembangkan. Nah, ini artinya apa? Begitu sama dengan Anda bisa lebih pintar dari profesor. Nah, ini kan sering debat itu antara profesor dengan mahasiswanya kalau sekarang kan di club dan di podcast itu sering, dan apalagi sekarang medsos ini sudah luar biasa. Nah itu artinya apa? Boleh debat dalam arti masih kita ketika kita kan cita hukum kita adalah cita hukum Pancasila. Beda kalau di sini kan kita komunal. Kalau liberal cita hukum di negara liberal individu. Kalau orang sudah pintar ya biasanya kamu kan sudah biasa dengan diskusi itu, tapi di sini masih itulah yang menyebabkan kita berbeda dengan misalnya Amerika, kemudian ya, dan lain-lainnya. Mengapa? Karena ideologi juga menentukan kebudayaan juga culture di masyarakat atau di masyarakat lokal, termasuk terkait dengan ini Tritokarana ini kan kearifan lokal. Pariwisata berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di mana di masing-masing daerah. Nah, daerah ada kearifan lokal itu semestinya digali, termasuk potensi desa terkait dengan di sini misalnya desa wisata, misalnya di Penglipuran contoh. Penglipuran berkaitan dengan desa wisata, apa yang perlu misalnya digali. Nah ini terus digali. Dari pariwisata budaya, siapa yang pernah ke Penglipuran? Pernah? Ada ya? Banyak pasti. Pak anak penelitian di sana membuat pengabdian di sana dari S3, Pak ketuanya, ketua pengabdiannya, LPM, Pak kepalanya. Kan yang begitu terus termasuk sampai ke Filipina. Ke Filipina memberikan jadi guest lecture di Filipina. Pak menyampaikan dengan teori-teori yang Pak berikan kepada Anda ini, Pak berikan di sana, ditanyakan
terkait dengan kebijakan pemerintah Bali yang tidak tentang persatuan budaya ini. Nah ini kan kearifan lokal kita ini jangan sampai wisatawan ini sepertinya tidak ada etikanya, malah kita yang beretika, dia tidak ada etikanya. Ini harus dibuatkan kebijakan regulasi berkaitan dengan kearifan lokal ini, termasuk berkaitan dengan pawon ini kan cerita karena pariangan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusianya, bagaimana semestinya kita seyogianya berperilaku di Bali, apalagi mereka kembali. Kalau kita ke Singapura, apakah bisa boleh merokok sembarangan? Udah kena, ada aja, maaf ya, ada yang merokok di tempatnya tidak, ini sudah kena. Contohnya di Filipina saja kalau mau merokok semua ada tempatnya. Tapi kita kan, nah ini yang harus kita berani tertib. Nah ini kan di sini kalau berwisata, takutnya kita ditinggal, gitu loh. Nah ini harus membuat kebijakan lebih cepat, gitu loh, cepat berkaitan dengan pariwisata budaya ini. Nah ini pikir Bapak, gitu. Kemudian berkaitan dengan PHK. Konsep PHK yang menjadi dasar berpikirnya berlaku masyarakat Bali. Konsep ini mempengaruhi juga wisata dalam hal penyediaan akomodasi. Nah akomodasi ini kan kita lihat di mana dia buat kan, jangan buatnya rencana tata ruang sonanya tidak sebagai pariwisata budaya, akhirnya di situ persoalannya. Nah disitulah yang akan menjadi hal-hal yang harus Anda perhatikan. Kemudian notaris, ini pejabat yang berwenang dalam membuat akte OTT tidak akan lepas dari keterlibatan dalam penyelenggara akomodasi pariwisata, baik pengaturan berkaitan dengan notaris diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 14 tentang perubahan Undang-Undang 32 tentang jabatan selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris kan begitu. Nah intinya keterlibatan antara konsep tritekanan notaris dan akomodasi pariwisata secara garis besarnya adalah konsep tritekanan ini, filosofi ini, masyarakat Bali dan notaris sebagai pejabat umum, pejabat pembuat akte. Selanjutnya isi dan akte tersebut harus berisikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pariwisata dengan didasari oleh kewenangan jabatan notaris. Cek kewenangannya apa saja, kode etik notaris serta norma-norma yang berlaku. Biasa saja ada norma-norma yang kalau di hukum ada asas kepatutan, asas laras, ada hukum. Kalau di hukum adat ini asas-asas yang ada di notaris, saudara cek semuanya berkaitan dengan hal itu. Saya dari Lombok atau dari Jawa berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Lombok atau ada di Jawa dan seterusnya, atau sekarang di Kalimantan, boleh. Saudara harus gali, lihat produk-produk hukum yang sudah dilihat apakah bagaimana kenyataan ya, dari norma hukum dan seterusnya. Dan ini yang menjadi bahan yang harus Anda lihat dan sekaligus menjadi bagian dari tugas Anda, tugas dan kewenangan Anda. Tugas kewenangan Anda adalah di situ berkaitan dengan ada para pihak datang membuat akte. Nah ini harus menjadi concern Anda berkaitan dengan pekerjaan Anda nanti, profesi, bukan pekerjaan, profesi Anda, profesional kan itu, Anda orang profesional. Ini dari konsepnya Periangan. Contoh ini kan, ini contohnya Periangan, adanya konsep pengertian kawasan suci lah ditentukan dalam pasal 1 Perda Provinsi Bali nomor 16 tentang rencana tata ruang Provinsi Bali tahun 2009 disebutkan bahwa kawasan suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung. Nah gunung ini disucikan, perbukitan
danau, mata air, campuran, laut, dan pantai. Nah, ini. Serta berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 42 bahwa kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bisamo Kesucian Pura Parisada Indodharma Pusat. Nah ini, nah ini bagian dari harus saudara pahami. Jangan membuat nanti ada perjanjian di situ, besoknya ada gugatan, paling tidak Anda bisa ikut tergugat, termasuk Pak ada klien, karena Pak juga di samping sebagai dosen, ya, sebelum profesor Pak banyak di pengadilan, ya, mendampingi, ya, apa namanya sebagai kuasa dari notaris. Tetapi kan jangan notaris sampai kena kasus, kan begitu. Berarti kena kasus, jangan sampai kena kasus sekecil apapun. Nah, itu kan kasus sekecil apapun. Nah banyaklah harus membaca kan di situ, membaca baik dari keundangan Anda, tugas Anda dan seterusnya, kan begitu. Itu berkaitan periangan, ini pawongan, ini berarti. Nah ini konsep kedua berkaitan pawongan, berarti keseimbangan hubungan dengan sesama manusia. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan akomodasi yang juga menentukan aspek kemanusiaan. Nah, aspek kemanusiaan kaitkan dengan undang-undang tenaga kerja. Kan di situ ada, kalau ada hotel, memang sono memang ada sono berkait dengan hotel, sono sudah ada. Tetapi tenaga kerjanya berapa? Kalau di situ ada perjanjian, saudara harus, nah karena tugas Anda memberikan penjulukan hukum. Kan karena ada penjulukan hukum berarti kan tidak boleh cacat hukum. Penjulukan hukum berarti jangan sampai Anda cacat hukum memberikan pendapat hukum. Karena Anda akan ada produknya akte hukum. Apa boleh Anda membuat terobosan hukum? Tanda petik boleh, asal tidak bertentangan dengan hukum, asal dan lain-lainnya. Kan di situ tidak bertentangan, harus cek di tempat itu apakah betul-betul sudah nyaman, sudah memang seharusnya boleh dilakukan apa-apa saja, dilakukan apa-apa di tempat itu. Nah ini kan gunung juga disebutkan, gunung kan ada, kan letah kalau konsep di Bali. Nah ini kan belum ada, kalau ada tamu, kalau dia ternyata misalnya berbuat tidak senonoh di pura, paling-paling dideportasi, cukup. Tapi berkaitan di Bali, di sini ada hukum adat, hukum lokal. Bagaimana ini? Ini kan pemerintah, apalagi sekarang Provinsi Bali menjadi sudah ada undang-undang tentang Provinsi Bali. Paling tidak secara khusus sudah agama, adat dan kebudayaan dilindungi, termasuk kaitan dengan pariwisata. Ini yang belum Pak cek itu anunya, Pak cari-cari belum. Kalau nanti kan bisa kita debatkan itu juga. Apa saja dilindungi di situ. Perlindungan hukum terhadap apakah ada konsep terintegrasinya. Informasi kan baru tentang subak, tentang desa adat. Nah itu sudah diperjuangkan. Di tempat lain berkaitan dengan masyarakat adat itu hanya Kesatuan Masyarakat Adat Bali saja yang masih tanda petik hidup, living law, hukum yang hidup dalam masyarakat berkaitan dengan agamanya, adat dan budayaannya. Kadang-kadang di tempat lain agamanya lain, tapi adatnya adat masyarakat dia. Kita kan adatnya menyatu dengan kebudayaan, dengan agamanya, menyatu dia. Nah ini disebutkan oleh Prof. Mantre, ya, Profesor Bagus Mantre, Gubernur, yang
konsep LPD itu datang dari beliau. Nah ini berkaitan dengan menggali nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah ini contohnya LPD. Nah ini menjadi produk hukum yang dilindungi. Nah ini termasuk juga kaitannya dengan kesenian kita. Kesenian kita kan juga diklaim oleh berkaitan dengan nilai tari apa yang diklaim oleh Malaysia? Dari pendek ya, dan termasuk yang lain-lain. Ini bahaya. Bahkan ada penelitian Ibu Ayu itu ada penelitian berkaitan dengan apa silver. Nah ini diklaim dia beli karena tidak dipatenkan, tidak dipatenkan, tidak pasang aki. Nah akhirnya balik yang tadinya membeli ini penjual karena dipatenkan, baliknya dia yang menjual, balik digugat. Mengapa? Kalau konsep dibalik kembali ini kan masyarakat komunal. Kalau misalnya orang bisa hidup makan dari hasil karya kita yang ditiru, senang. Orang bisa makan. Pak Pramandre itu waktu Pak diajar pernah, karena Pak mendapat sejarah kebudayaan ketika di sastra. Pak kan juga orang sastra, Pak magister Hemkumnya sosiologi politik Pak, tapi mendapat tentang sejarah kebudayaan. Tetapi berkaitan dengan perusahaan budaya, berkaitan dengan hak cipta itu harus dilindungi, harus cepat, karena kita sudah masuk liberalisme, neolib. Nah, ini pariwisata ini berkaitan dengan neoliberalisme. Ketika neoliberalisme ya semuanya harus ada hak. Nah ini harus berkaitan dengan itu juga, hak cipta. Kalau tidak begitu ya nanti kita balik di. Nah ini contoh sudah banyak. Nah ini baru negara intervensi, sudah ada persoalan-persoalan baru intervensi. Karena hukum itu biasanya terlambat kan, sudah biasa hukum itu terlambat. Nah setelah diklaim baru kita ribut-ribut. Nah ini persoalan ini kan persoalan apa? Nilai budaya kita, kebudayaan kita. Nah ini diklaim. Nah diklaim karena mendatangkan apa? Duit, mendatangkan dolar, mendatangkan rupiah. Nah ini. Nah berkaitan dengan pauangan ini kembali tenaga kerja dan seterusnya. Nanti kan ini biasanya ada kesepakatan. Siapa yang sepakat? Para pihak, antara desa adat, ada desa adat karena desa adat di lingkungan desa adatnya dengan, dan ada persoalan berkaitan dengan pauangan dan lingkungannya, terutama berkaitan dengan lingkungannya, terutama lingkungan pelemahannya. Disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali berkaitan pila-pila yang ada di Ubud. Pernah sudah baca? Pernah kan? Apa disampaikan? Itu dia eksklusif orang-orang ini. Nah ini bagaimana peran desa adat? Nah ini termasuk negara, pemerintah Provinsi Bali. Apa harus diberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal dan termasuk pendatang ini. Takut-takut berkaitan dengan atau salah-salah, jangan-jangan kayak itu bahasanya, jangan-jangan nanti di tempat itu ada narkoba dan seterusnya, kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tren global ini bisa saja terjadi dengan berlindung di balik kegiatan pariwisata. Belum yang lainnya, Pak Ndak sebutkan tidak ada urusan berkait yang lainnya, ya, yang lainnya kan begitu. Tapi yang kita ini kan berkaitan perbuatan melawan hukumnya. Nah, di situ. Nah ini harus kita hati-hati. Nah satu contoh pauangan ini gara-gara ada di pelemahan ada misalnya di ini terkait di daerah Ubud ini juga ada suatu hotel mempergunakan view orang, tidak ada sharing profit. Nah, ini berkaitan lingkungan perwisata, tidak ada sharing profit. Apa yang terjadi? Nah,
supaya tamunya silau, dipasanglah seng di tempat itu sehingga begitu matahari ini nanti, nah ini banyak yang terjadi seperti itu. Nah ini artinya apa? Di situ perlu ada perjanjian berkaitan dengan piu. Kan ini yang sekarang sudah mulai piu tentang sawah. Ada KP mahal, piunya sawah, tapi dipergunakan piora. Tanda petik padahal itu Tuhan yang punya kan. Kan Tuhan punya. Saya tidak dapat manfaat dengan. Ya dia bisa saja sapinya dilepas atau kan ini kan harus saling menguntungkan. Sepakat tetapi tidak sepakatnya berlawanan hukum. Ada suatu sebab yang halal kan itu. Ada suatu sebab yang harus 1320-nya kembalikan di situ. Nah, harus suatu sebab yang halal. Nah itu. Nah ini yang harus kita bisa berikan memberikan konsultasi hukum. Sebelum ada inilah, Anda harus tanyakan begitu. Walaupun para pihak kadang-kadang para pihak itu sudah ada lawyernya kan. Para pihak mau datang sebelumnya, kalau yang pintar ini cari lawyer dulu kan buat perjanjian itu apakah menguntungkan lah. Kadang-kadang di situ kan maaf ya tanda petik ini lagi bisa berpihak dia. Saya mau ke notaris A, dia sudah konsultasi tentang ini. Nah walaupun sudah dibacakan, tapi setelah dibacakan ya nanti kenanya yang menyampaikan kehendak bukan saya, yang menyampaikan kehendak notarisnya. Padahal para pihak bisa ini saya disodorkan surat tanda tangan, bisa nggak seperti itu nanti? Kemungkinan bisa tidak? Ketika membuat perjanjian, kemungkinan bisa nggak? Ada yang sudah di kantor notaris ini? Bisa saja, karena Pak juga pergunakan itu. Semestinya para pihak menyampaikan kehendak, kan menyampaikan kehendak. Di hadapan yang menyampaikan kehendak kan para pihak. Tetapi yang menyampaikan kehendak kita biasa loh, ya kan cari celah-celah kan. Nah, yang menyampaikan kehendak bukan. Nah ini kayaknya damai, setelah damai kan ini dapat duit, kita dapat pi kan begitu. Dapat pi kan, lawyernya dapat pi lagi kan. Itu pekerjaan lawyer kan. Dia cari undang-undang yang memungkinkan atau peraturan-peraturan yang memungkinkan memenangkan kliennya. Kalau akan memungkinkan kalah, jangan dipergunakan perundang-undangannya seperti yang memungkinkan dia akan terpojok, diabaikan saja. Tapi biasanya kalau sudah nanti berkait dengan pidana dipasang saja. Kan itu masih dalam non litigasi. Kan masih dalam non litigasi gitu ya. Ini kasus-kasus seperti itu ada Pak, karena sudah mendampingi notaris ya. Termasuk sekarang kan ketua prodi Anda kan lawyer. Antara ini cari Pak Sujana saja kan begitu misalnya, dan Pak Sujana aja kan begitu kan. Siapa yang dekat kan biasanya banyak yang seperti itu dicarikan karena memungkinkan bisa komunikasi artinya cocok kan di situ. Kalau tidak secara saya tidak cocok berkaitan dengan tidak sesuai dengan frekuensi lah kata. Nah seperti itu. Nah itu satu contoh-contoh yang hal yang terjadi berkaitan dengan hukum lingkungan keperiwisatan, berkaitan dengan PIU juga. Nanti Anda bisa memberikan konsultasi hukum, tanyakan. Tapi Anda imparsial, tidak boleh memihak kan begitu. Ya, dan tidak mau seperti persoalan-persoalan di KPU tidak boleh memihak, tetapi ini kan tidak mau. KPU kan tidak boleh memihak. Ketika memihak
kena DKPP kan begitu, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan Pawongan ini ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi berkaitan dengan misalnya berupa daerah setempat yang disertakan dalam promosi akomodasi pariwisata, nanti membuka peluang usaha kepada masyarakat sempat untuk membuka peluang usaha lain selain akomodasi pariwisata. Nah, ini harus dibuatkan semestinya berkait peluang itu ada kerjasama kan? Kerjasama bisa di situ. Ada kerjasama. Nah, kerjasama apa yang memungkinkan ada di situ. Nah, ini bisa digugah potensi apa? Potensi desa berkaitan misalnya desa wisata, berkaitan dengan perjanjian berkaitan dengan hotel dan seterusnya seperti itu. Nah, konsep yang ketiga pelemahan ini keseimbangan hubungan dengan lingkungan. Nah, ini lingkungan ini kan biasa yang dirusak. Satu contoh saja, kalau ingin membuat suatu lapang golf itu sebenarnya banyak memerlukan air. Banyak tidak? Banyak itu. Bahkan dia ada danau kecil kan, dibuat apa namanya? Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian keseimbangan berarti tidak memberikan salah satu pihak. Nah, ini tidak memberikan salah satu pihak, artinya salah satu pihak tidak boleh berpihak kan begitu. Intinya keseimbangan dalam konsep ini juga menghindari eksploitasi pada lingkungan. Nah, pelaku pariwisata dalam penyelenggaraan akomodasi pariwisata memikirkan dampak lingkungan setelah dibangunnya akomodasi pariwisata tersebut, terutama dalam dampak negatif dari keberadaan akomodasi pariwisata seperti peralihan tata ruang, ruang terbuka, ruang hijau menjadi lahan bisnis pariwisata. Nah, ini yang perlu kita harus pahami berkaitan dengan konsep atau filosofi terkait filosofi di sini. Kemudian, berkaitan dampak. Nah, ini kan di sini harus diperhatikan dampak dari peralihan ini akan mengkikis nilai-nilai pariwisata Bali yang pada dasarnya adalah wisata budaya. Nah, ini dampak. Ini kan akan mengkikis ini. Contoh sekarang kan banyak hal itu terjadi. Nah, contohnya yang Pak sampaikan di Ubud itu dan seterusnya kemudian yang paling penting itu adalah yang Pak lihat itu adalah moral, persoalan moral. Kalau hukum itu memang moral itu tidak bisa langsung langsung menjadi hukum ketika tidak dimasukkan ke dalam penormaan hukum. Karena penorma moral itu kan kalau duduknya bagaimana, kalau apa sanksinya kalau kakinya di atas pada, itu kan norma moral, norma susila dan seterusnya. Nah, itu duduknya harus bagaimana dan seterusnya. Kemudian beradab dengan orang tua bagaimana. Nah, ini berkaitan dengan masyarakat Indonesia Nusantara ini. Demikian juga pariwisata yang di masing-masing ini kan memiliki keunikan. Masing-masing daerah memiliki keunikan. Nah, keunikan inilah yang akan menentukan bagaimana semestinya pariwisata budaya yang ada di Bali. Nah, ini yang akan Pak gali dan seterusnya
Sampai di sini dulu apa yang Pak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya akhirnya jadinya serius lebih. Tidak apa, karena pada intinya tugas kita adalah, tugas Bapak, tugas Anda adalah pertama, Anda adalah calon-calon, bukan calon lagi, sudah intelektual, Anda S2, Anda mempergunakan teori yang terkait dengan pekerjaan Anda harus kita pergunakan untuk menganalisis. Teori itu Anda menganalisis sekaligus memecahkan masalah yang ada di lapangan. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Oh.